Selangkah pertama adalah si nasabah yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahu pihak bank. Karena bank yang menyimpan dananya itu yang bisa men-tracking eksistensi apakah dananya itu masih tersedia di rekeningnya atau tidak. Itu yang pertama. Perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak bank yang bersangkutan. Lalu kemudian setelah dirasa sudah cukup aman, misalnya uangnya misalnya masih ada atau uangnya sudah tidak ada. Nah, ketika uangnya dipastikan memang sudah tidak ada di dalam rekeningnya, baru yang bersangkutan bisa mengambil langkah hukum berupa laporan kepada pihak kepolisian. Nah, tentunya yang menjadi perdebatan biasanya di pihak SPKT adalah mengenai kronologisnya, mengenai kerugiannya, dan bagaimana cara hilangnya dia bisa memastikan bahwa uangnya itu sudah tidak ada di rekening. Nah, tentunya dia harus menceritakan kronologis hal itu, apakah itu adalah atas keteledorannya sendiri, ataukah memang benar-benar murni dia mengalami penipuan dengan misalnya memberikan data yang bersifat pribadi terkait dengan bank akunnya kepada orang yang tidak dikenal, maka itu biasanya itu akan bisa dipertimbangkan oleh pihak SPKT di Polres ataukah di Polda. Nah, dari data-data itulah yang si nasabah ini bisa berikan kepada pihak kepolisian. Nah, tentunya hal ini butuh pembuktian lebih jauh untuk mengetahui apakah benar ini adalah murni tindak pidana atau tidak. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Rinto, kalau tadi kan mengenai permasalahan bagi nasabah yang tidak membocorkan data pribadinya ya. Artinya kalau nasabah yang tidak membocorkan data pribadinya ada peluang bagi korban untuk bisa meminta ganti rugi kepada bank, dan pada kasus korban yang terjadi di Malaysia ini kan dananya diganti oleh pihak banknya sendiri. Namun apabila pada kasus nasabah ternyata secara tidak sadar memberikan informasinya, atau artinya dalam keadaan lengah atau lalai memberikan informasi, lalu kemudian ia melaporkan kepada pihak bank dan pihak bank ini hanya memberikan penggantian mungkin sebagian atau bahkan mungkin tidak diganti karena itu murni kelalaian dari korban. Apa langkah yang harus dilakukan oleh korban atau nasabah dalam hal ini? Iya, saya harus menyampaikan bahwa di dalam kemajuan teknologi saat ini, di mana proses kita melakukan transaksi dengan perbankan itu bisa dilakukan dengan satu buah gadget saja itu bisa dilakukan. Nah, hanya persoalannya di sini adalah apakah informasi yang diterima oleh si nasabah yang bersangkutan itu adalah informasi valid atau tidak, itu yang menjadi kunci daripada persoalan yang muncul akhir-akhir ini. Karena begini, setiap misalnya kalau perbankan menawarkan kartu kredit, misalnya mereka cukup dengan by phone, dengan telepon saja kepada nasabah yang bersangkutan, lalu kemudian datanya dihimpun sedemikian banyak lewat komunikasi lewat telepon itu. Nah, makanya terlebih dahulu pihak perbankan itu harus membuat langkah di mana tindakannya itu harus terukur. Perbankan harus memberikan informasi yang valid kepada nasabah atau calon nasabahnya bahwa kalau dilakukan komunikasi via telepon kepada perbankan yang bersangkutan, terlebih dahulu harus pertama harus menghubungi nomor ofisial daripada bank yang bersangkutan. Yang kedua, biasanya karena orang sudah terlena dengan komunikasi secara by phone, sehingga si nasabah yang bersangkutan tidak perlu lagi melakukan konfirmasi secara manual kepada pihak perbankannya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena bagaimanapun si nasabah yang bersangkutan setelah dia sebelum dia, saran saya sebelum dia memberikan data pribadinya kepada orang yang mengaku dari bank, maka terlebih dahulu dia harus mengonfirmasi apakah ini telepon dari bank. Walaupun memang agak sulit ya, karena banyak sekali telepon-telepon yang berasal dari asuransi atau perbankan. Nah, ini yang menjadi titik tolak daripada kebingungan daripada calon nasabah atau nasabah yang bersangkutan. Makanya kalau saya misalnya ketika terjadi pengurasan isi rekening, sementara si nasabah yang bersangkutan tidak pernah memberikan data pribadinya kepada siapapun, tentunya yang memegang data pribadi itu adalah si perbankan. Makanya ketika terbit undang-undang
nomor 27 tahun 2022 kalau saya nggak keliru. Di situ ada perlindungan data pribadi daripada siapapun gitu ya. Makanya data pribadi ini siapapun yang memegang data pribadi wajib menjaga data pribadi itu. Makanya saya tidak mau suzon dengan pihak perbankan ketika satu kali pihak perbankan ini melakukan jual beli informasi, ini yang akan menjadi musibah karena si nasabah yang bersangkutan tidak tahu apakah data dia ini sedang aman atau sedang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini dia tidak tahu. Jadi ketika tiba-tiba isi rekeningnya hilang, kepada siapa dia harus meminta apa namanya melakukan tuntutan hak. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah seperti yang saya sarankan tadi, perlu dilakukan laporan kepada pihak kepolisian untuk mengurai, mengusut apakah kesalahan ini ada pihak perbankan atau murni kepada yang bersangkutan. Jika kepada pihak perbankan, maka perbankan bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan isi rekening si korban. Tetapi jika kelalaian ini ada pada si korban, ketika menerima satu telepon atau menerima komunikasi yang dilakukan lewat telepon tanpa memverifikasi ulang kepada perbankan yang bersangkutan, maka itu adalah murni kesalahan daripada si nasabah yang bersangkutan. Jadi dilihat case by case begitu ya Pak Rinto ya. Artinya pihak bank Betul, memiliki betul Mbak. kewajiban mengganti apabila nasabah memang benar-benar tidak pernah membocorkan data pribadinya atau tidak pernah memberikan kode apapun. Betul. Tapi jika dalam hal nasabah lalai artinya perlu dilihat lagi case by case seperti apa begitu ya. Sejauh mana tanggung jawab Ya. dari pihak perbankan kepada nasabah itu sendiri dalam hal penggantian. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Rinto, dalam hal oknum begitu ya atau pelaku kejahatan. Ini kan melakukan penipuan atau artinya melakukan pencurian terhadap rekening tertentu begitu dari korban. Nah, Anda sendiri melihatnya selain ada kewajiban untuk melakukan penggantian ya, penggantian uang yang mungkin sudah diambil, hukuman apa lagi yang tepat dikenakan kepada pelaku pertasan atau artinya pencurian seperti ini? Iya, kita perlu melihat ya, ketika terjadi persoalan seperti ini, di mana oknum-oknum pelaku kejahatan yang menerobos sistem elektronik seseorang, itu dia bisa dikenakan pasal 30 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana ada pasal itu adalah mengatur tentang akses ilegal. Itu yang pertama. Nah, kan kita tidak bisa memprediksi apakah saya sedang mengalami tindak pidana, kesalahan atau apa gitu ya. Sehingga ketika ada pihak-pihak tertentu atau pelaku kejahatan yang berhasil mengambil data rahasia saya, lalu memanfaatkan data pribadi saya itu untuk menguras rekening saya dengan cara apapun, maka apa yang harus dilakukan adalah pertama-tama yaitu laporan kepada pihak kepolisian untuk mengambil langkah awal. Yang kedua, tentu ketika yang laporan kepolisian itu bisa diproses, tentu uang tidak otomatis kembali. Karena apa? Pembuktian secara pidana adalah sanksinya ketika terbukti yang si pelaku kejahatan ini disanksi dengan hukuman penjara. Tetapi untuk penggantian kerugian harus dengan gugatan perdata. Tentu ini adalah tindakan yang sangat lama, proses yang sangat lama di mana tidak secara otomatis uang itu akan kembali. Apalagi ketika tidak diketahui pelaku kejahatan ini. Ini yang menjadi ruang di mana tidak akan ada penyelesaian terkait tindak pidana ini. Karena apa? Pelaku kejahatan ini pertama sangat sulit untuk ditelusuri siapa pelakunya. Dengan hanya mengandalkan bantuan daripada pihak kepolisian, makanya dibuat laporan polisi yang pertama supaya si nasabah yang bersangkutan mengetahui siapa sih pelaku utamanya, siapa pelaku kejahatan ini sehingga uang saya hilang. Setelah proses dari pihak kepolisian tentu ada proses hukum lagi di kepolisian, di pengadilan. Tentunya ketika si pelaku ini ditangkap, ditahan, lalu diproses hukum di pengadilan. Ketika terbukti bahwa dia melakukan kejahatan itu, dia masuk penjara, dihukum hukuman pidana penjara. Ketika itu sudah terbukti dan sudah ingkrah putusan itu, barulah si korban ini bisa mengambil langkah hukum perdata dalam rangka mengembalikan kerugian dia dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan. Tentunya di mana proses ini akan memakan waktu sangat lama sekali. Memang kalau kita lihat dari segi durasi waktu sangat lama, sangat tidak efisien, bahkan dia makin rugi karena harus membayar biaya perkara dan lain-lain.
Nah, disinilah perbankan perlu memikirkan strategi cara penanganan bagi korban yang mengalami tindak pidana seperti ini harus dilihat memang satu satu by case ya, per case ya. Apakah memang ini kesalahannya murni dari pihak perbankan atau memang dari nasabah? Kalau dari nasabah, maka proses yang saya sampaikan tadi harus ditempuh oleh nasabah yang bersangkutan. Tetapi jika kepolisian misalnya mengatakan bahwa ini adalah dari pihak perbankan kesalahannya karena mungkin ketika dikonfirmasi kepada pelaku kejahatan ini dari mana kamu mendapatkan data ini? Misalnya ada pengakuan bahwa kami dapat data ini dari bank yang bersangkutan, maka berarti telah terjadi jual beli data nasabah yang dilakukan oleh perbankan yang bersangkutan. Begitu, Mbak. Baik, Pak Rinto.